Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, bersuruh balik Prof. Ya, Lagi ke untuk melanjutkan bincang-bincang awak. ya. Potang tuh ada ompek kategori atau ompek tingkat adat ya Prof. Ya. Yang pertama potang ada adat sebuah adat, ada adat yang diadatkan, ada adat yang teradatkan, dan ada adat istiadat. Ya. Nah potangko sepertinya adat istiadat itu kan sama dengan tradisi. Tetapi adat istiadat itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi ada untuk konang diambil masalah adat istiadat di negara awak lah gitu kan. Kampar pada umumnya. Misalnya tradisi Balimau. Nah, Balimau kasai lah kata orang awak kan. Ya. Jadi dulu tuh kaum muslimin lah tidak banyak yang tahu akhir bulan Sa'ban. Nah, jadi dibuatnya acara Balimau secara tradisional di kampung dulu tuh memang tujuannya itu untuk pemberitahuan berasa ya kepada orang banyak bahasa beko malam wak terawih leh. Tetapi waktu itu penyelenggaraan tradisi masyarakat itu kan tidak dikemas dalam bentuk acara seremonial gitu kan. Hanya belakangannya Jo yang itu ikut dimanage oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat lah. Nah kira-kira Prof, apa yang menjadi landasan terjadinya itu? Artinya yang pertama tadi adalah bakso itu awalnya kan tradisi lokal yang dibuat oleh masyarakat. Apakah itu termasuk adat yang positif? Kemudian setelah itu dikemas dalam bentuk seremonial, terjadi perubahan. Nah macam mana pandangan Prof mengenai itu? Iya. Jadi dalam adat awak di Kampar ada tradisi Hari Baik, bulan Baik. Iya. Di situ banyak acara. Kalau Balimau ko salah aja sebagian lah itu acara di Hari Baik, bulan Baik. Iya. Tapi kan itulah masyarakat Kampar tidak merasa bahwa pokok syariat tidak bertentangan dengan adat. Iya. Nyola biasa apa namanya itu apa namanya tidak merasa hasil. Jadi kan masuk bulan Ramadan kan bulan suci. Bulan suci. Nah, tentu awak hadapi dengan suci juga. Iya. Baik badan awak, baik rohani awak, itu dan menggodangkan baik bulan baik itu. Jadi suruh Allah Ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, kalau yang mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala itu masuk puasa kan syiar sekali itu. Bergema di seluruh santero alam kalau bulan puasa. Segala umat mengucapkan selamat. Itu syiar, termasuk syiar Allah yang godang lah tiba puasa ke bulan Ramadan. Nah itulah masyarakat awak gembira menyambut itu. Nah, jadi Balimau ko selain mensucikan badan awak, tanda awak bergembira menyambut bulan Ramadan kan. Jadi dulu kan sabun tak ada masa dulu. Tak ada sabun dah. Ada bau-bau. Cuma ada cara tradisi di masyarakat awak itu berkasai itu. Limau kasai itu. Kalau orang Jawa disebut lulur. Di awak itu kasai. Kasai ko ompa-ompanya kunyi. Itu coku. Coku tu punya ini tu. Kencur. Kencur. Coku. Itu soyoun. Soyoun tu
kini lah dibudidayakan yang saya jadi dibuat disulin menjadi Iya, minyak. ya jadi ini. Sawit kan? Iya. Wangi. Jadi ubek ya. Itu bayi kunyit ko jo coku ko Ya. jo po bercancang kunyit so yaun je ko berjamu. Berjamu lo kayong tu Ya. buat topung kan. Iya. Itulah setengah dicampur dengan boye Ya. wanang kan. Bayi bondang. Boye wanang. Itulah limau kasai itu. Iya. Itu aromanya khas. Iya. Nanti untuk membersihkan daki-daki awak Iya, iya. dipakai limau apa tu limau kape. Iya. Jeruk nipis yang Jeruk minum. nipis. Jadi limau kape itulah sawit limau kasai. Iya, iya. Jadi mandi limau membersihkan. Iya. Dah, itu dah sabun juga kalau kayu asam itu kan membersihkan daki-daki awak tu. Nah, itulah cara masyarakat Lampar untuk menyambut bulan suci Iya. Ramadan. Nah, di sebahagian adat istiadat awak. Iya. Tapi ada juga orang yang membedakan tu. Iya. Bidaan nak buat Rasulullah. Nak ubek dan Nabi dah. Itulah kalau berusaha nak menghilangkan tradisi itu. Iya, iya, iya. Jadi hilanglah syiar menyambut Ramadan tu dengan cara dengan cara lokal, cara setompek kan. Itu jadinya itu. Iya. Padahal tidak, itu bukan apalah, hendaklah itu ibadat yang bersyarat rukun. Iya, iya. Betul. Ya. Ya, kalau niatkan untuk mensucikan diri menyambut Ramadan kan tentu ada nilai ibadat. Ada nilai ibadahnya. Cuma ibadat kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Ya, punya tidak ada yang dilanggar syariat di situ. Iya. Ya. Itulah perbedaan pendapat masyarakat. Selain itu, selain balimau ko, orang biasa di negara awak, di Kampar ko, di hari balik, bulan Bayak ko, itu ada silaturahim. Iya. Jongok menjongok, jalang menjalang. Iya. Di situlah kok kemenakan menjalang mama. Iya. Kok minantu menjalang mintu. Kok ya saudara sama-sama menjalang saudara. Iya. Ke silaturahim supaya awak menghadapi atau dalam hari balik belum baik habis sesuatu itu kan. Memperkuat hubungan silaturahim. Nah, itu tradisi. Tak juga ada kan dibuat Nabi sendiri. Iya. Tapi kan tak eloknya bermanfaat. Itu termasuk sunnah hasanah. Iya. Atau bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Ya, terlepas dia orang yang setuju atau tidak. Apa nama itu? Adanya bid'ah hasanah. Banyak hal yang bermanfaat dalam masyarakat yang kalau dilestarikan manfaatnya banyak. Iya. Untuk mendukung tegaknya syariat. Iya. Nah, itu prinsipnya. Iya. Jadi itulah masuk bulan Ramadan. Ya, masyarakat berlimau mandi. Cuma dulu kan tidak bercampur-campur jantan betina dah. Iya. Ada topian orang jantan, ada topian orang betina. Biasanya selang-seling tu ya kalau ya. Betina di dia, laki diulak. Begitu pula selanjutnya kan. Nah, kini kan dikemas dalam bentuk ilir-ilir, benan-benan, bersama-sama itu. Nah, itu nak bergembira-gembira aja lah. Termasuklah acara foto tu kan sama dengan kehidupan sehari-hari awak. Tapi asalkan itu melalaikan awak daripada
kalau tinggallah semayang deh, Iya. dek membuat acara itu, Iya. itu kan Iya. melampaui batas. Ya, artinya kan dulu kan dibatasi waktunya. Iya, Pokoknya mulai kan masuk mandi asar itu kan. iya, iya potong, Iya, iya. Petang belimau itu memang batasnya kan ayat asar lah gitu kan. Iya, iya. Asar kan lah pulang. Iya, Tapi iya. tidak sampai maghrib gitu ya. Iya, iya. Iya. Itulah tradisi Balimau tuh. Iya. Jadi ya nampaknya filosofinya Iya. kan apa atau hikmahnya kan Iya. banyak. Iya. Banyak. Ya kalau nak mau pakai lulur itu pakai sabun aja Pakai mandi sabun kan aja. mensucikan biasa. Iya, iya. Mandi itu mandi Iya. pakai sabun. Dan tapi sabun kok kan banyak je syubhat. Iya, iya. Katanya orang lain tu Iya, iya, tidak iya. banyak. Bisa Orang jadi, pakai bisa. lemak Iya. halal, lemak pandiak Iya, iya, dalam iya. kira kan tu kan syubhat. Entah Iya. ia tindak kan Iya, iya, bola iya. ragu tu. Iya. Yang kasih kok murni. Murni. Tak ada, Bahan alami sodo. tak ada ragu tu, tak ada yang sesuatu yang tidak Iya, apa dan iya. ada syubhat di situ. Iya. Itu mengganti sabun apa salah kan? Iya. Daripada awak membida-bidakan juga kan. Iya. Iya, iya. Dia pakai sabun tu beda aja. Tak ada ada sabun tu. Sabun tu masa Nabi kan tak ada. Nak jadi ada orang. Ada Dia tambahan. dia pakai sabun tu. Adalah tambahan cik nampak demo dalam komponen Balimau tadi kan. Ada umpuk mani cik. Iya, empuk bayar. Umpuk mani kan? Iya, umpuk Itu, mani. yang mani artinya harum kan? Iya. Iya. Ada dulu ada dua jenis tu umpuk mani tu, ada umpuk moka nama kalau Iya, iya. kalau di kampung kami umpuk moka Umpuk nama moka. daun alui-alui tu. Iya, iya, iya. Sepanjang sejengkal lebih tu lah daun tu. Iya, iya, iya. Umpun-umpun gitu. Iya. Itu umpuk moka tu ueknya tu aun bermasuknya kin tu. Iya, iya. Atau ada di Rimbo tu biasanya kalau orang mengasang sudah padi tumbuh bertanam padi tu ada tumbuh dua Iya, puluh uek aun nama. Oh, awun nama ya. Apa nama dia? Ada nama dia orang tu Iya. ada lupa. Nah itu aun jo uek tu ada bisa jo dia ditambahin itu Iya. rompa. Iya. Rompa yang dibuat Balimau. Iya, iya. Jadi itu termasuk kearifan orang dulu ya, Prof. Itu kearifan Mencari apa-apa nan perlu yang bernilai untuk diramu menjadi itu alat untuk apa nama itu ya Balimau tadi. Ya, Prof ya. Ya. Itulah kearifan menyambut atau biasalah datang bulan suci badan awak tidak suci ya. Iya. Nah, itu disimbolkan. Iya. Menyimbolkannya itulah yang Iya. yang beza-beza kan. Iya. Kalau Nabi kan menyuruh aja awak Iya. bergembira menyambut Ramadan tu kan. Iya, 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 iya. Nah, Hmm. itu wujud dan bergembira tu tentu lain-lain. Lain-lain. Ya. Terutama Ekspresinya ya, Prof ya. Ekspresi. terutama bersyukur Iya. umur awak sampai ke Iya. Ramadan kau. Iya. Ya. Iya. Itulah doa Iya. ya, supaya awak sehat dan apa namanya bisa kuat Iya. badan awak, Iya. rohani awak untuk menjalankan Iya. ibadah puasa. Nah itulah kearifan perpaduan antara Iya. tradisi dan syariat, Iya, iya, adat iya. dan syariat. Ya, itu adat yang elok. Iya. Adat yang elok yang Iya. perlu dilestarikan tapi sesuai Iya, jangan iya. melanggar Iya. sesuatu yang dilarang Iya. agama. Iya. Ah, Jadi artinya kalau memang tradisi itu baik, ya kan, itu kan bisa diteruskan, ya. ya sehingga kembali menjadi kearifan lokal yang menjadi daya tarik ya, Prof. Ya, ya. Tapi kalau yang itu bertentangan, macam tadi misalnya belawi-lawi hijau acara mandi teko kan, asar indah le, magharib lah tiba pulo, lah telambe Pulau mandi pulau orang jantan yang berdusi. Iya, jadi kan itu yang menjadi keresahan. Kalau umpamanya kemasannya baik, teratur, nah itu yang tradisi positif tadi ya, Prof. Ya. Kalau dulu enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nyicin itu orang mandi di kampung dosa Ya, ada. tak kau nang bon dulu ambo tu Prof dulu kan. Asal
diperkirakan tanggal 29 Sa'ban itu tuh lah mulai tuh mencari-cari apa kan. Tanggal 30 tuh nampak tuh kan. Ya. Mandinya di tepian masing-masing gitu. Iya. Jadi kalau dulu sebulan sebelum bulan puasa tu lah meracik-racik kunyit tu iya. mak awak tu. Iya. Kunyit, ambil coku tu. Iya. Soyaun, kau cewek-cewek tu apa dan akan Iya. tambahkan. Tu berjamur tu. Iya. Yang dalam puasa tu. Kalau roket kan hari berlima buka tu bagi Iya. liang itu bertumbuk. Dulu tak ada macam gilang bertumbuk. Iya, bertumbuk langsung. Tu bahaya. Iya. Itu membuat bahan-bahan untuk berlima. Jadi bahan-bahan tuh kalau kini dilestarikan sungguh menjadi apa namanya tuh sebuah produk, ya kan? Sebuah produk yang dikemas itu mungkin jadi nilai tambah juga, terutama di bidang ekonomi ya, Prof ya. Jadi tak ada lah pengusaha yang perhatian itu dah. Sebenarnya kalau dikemas yang kemasannya elok, contoh lulur-lulur di Jawa tu lah. Iya. Dibuat merek Dibuat merek. Kasai gitu. Iya. Masuk plastik, kemudian buatlah kotak puluh, ya kan? Ya. Nah kan banyak bono biaya, betul ya Prof ya. Jadi itu yang kearifan lokal tadi banyak nilainya ya Prof ya. Iya. Bisa menjadi nilai tambah. Iya, nilai tambah. Kalau orang apa. Ya mudah-mudahan ada yang tertarik yang mengikuti dialog awak. Dialog awak kau. Cita-cita awak kau. Ada pengusaha yang tertarik untuk memproduksi kasai sebagai lulur pada umumnya. Iya. Bisa dipakai di bilo aja. Ya, terutama kalau hari Balimau itu. Jadi mungkin banyak kegunaannya, Pak. Tidak hanya menyambut puasa, tetapi bagi calon pengantin. Nah, calon pengantin kan sehari sebelum pernikahan kan lah dimandikan juga tuh, Prof. Iya. Itu bisa aja. Alat itu digunakan untuk pembersih dan pengharum ya, Pak. Iya. Jadi kembali kepada masalah tradisi negatif dan positif tadi. Yang positif tetap diambil dan dirasakan. Tapi yang negatif tadi mungkin ikut pun menjadi PR ya Prof. Untuk mengembalikan kepada ritah yang sebenarnya. Sehingga yang nilai tradisi itu tetap nampak, tapi semua bentuk-bentuk yang bertentangan dengan syariat tadi itu memang harus ditinggalkan ya. Jadi kalau pemerintah ingin apa namanya itu mengemas acara Balimau Kasai itu, ya monggo aja ya Prof. Tetapi yang tadi itu jangan sampai akibatnya melalaikan asar tak lagi, maghrib pun lah mepet puluh ya Prof. Nah kemudian nanti setelah umpamanya kalau dulu tuh Prof ya, karena kan tidak ada HP. Kalau HP kini kan malah sekian hari sebelum Ramadan itu lah tahu tanggal 30 Sa'ban. Tapi itu pun beda juga, Prof. Karena terbukanya jalur komunikasi dan informasi kan? Itu berbeda juga. Dulu kan tidak nampak perbedaan itu. Karena memang tidak ada jalur komunikasi dan informasi macam kini ya, Prof. Contohlah kini, besok diperkirakan masih galau juga soal ayu awak tanggal 28 besok kah atau tanggal 29? Macam mana pandangan Prof itu? Itu kerana berbeza apa tadi itu. Berbeza apa ni cara menentukan awal bulan itu aja. Beza tak standarnya. Dan satu pihak pemerintah standarnya hilal. Hilal. Kalau yang hisab yang dipakai di Muhammadiyah kini itu ufuk. Horizon namanya. Jadi kalau bulan lah di atas ufuk kau ketika matahari terbenam. Itulah awal bulan dia hisap tu. Dia bisa dihitung dia pasti tu. Kalau hilal tu kan cahaya bulan. Cahaya bulan dan nampak di sisi bulan aja alui sekali cahaya bulan, cahaya sabitnya orang tu.
Itu nan hilal. Iya. Nabi kan disuruh tengok deh. Iya. Suruh tengok dia lah. Lah nampak apa lu? Iya. Siapa lah nampak apa so? Iya. Biarlah seorang nampak. Iya. Di negara itu puasa. Iya. Jadi standarnya hilal tu, Hilal. nampaknya hilal tu. Iya. Ya. Jadi awal bulan tu ditandai dengan nampaknya hilal. Iya. Kalau lu nampak le berarti lun awal bulan. Yang siko bukan itu nampaknya, adalah ufuk ko, asalnya di atas ufuk. Ketika matahari itu berwarna tu, bulanlah di atas ufuk. Iya. Jalan tak alun nampak lah awal bulan. Jadi kembali kepada pengaruh komunikasi dan informasi tadi, Prof. Dulu kan tak je nampak, adanya dulu perbedaan dulu kan. Sebelum adanya kini HP, layar sentuh segala macam ya kan. Tapi tidak begitu mengemuka ya kan. Tidak menjadi perdebatan panjang gitu kan. Tapi dengan adanya alat komunikasi informasi kini, teknologi IT namanya kan, itu membesar sendiri aja. Padahal dulu lah terjadi ya. Jadi Prof, kembali kita kepada masalah perbedaan pemahaman tadi, macam mana kita bisa meredam agar itu tidak menjadi perbedaan yang yang membesar gitu kan, sehingga masing-masing pemahaman tadi bisa ditolerir gitu dan dipahami gitu ya. Ya itulah. Ya, masyarakat kan masyarakat toleransi. Islam kan tak ada masalah. Supaya kita tidaklah membosok-bosokkan, menggodang-godangkan masalah kan. Ya, kita jalankan aja. Mana ikut ikut pemerintah, ikut. Salah. Jadi itu nanti bakal terjadi mungkin Prof, besok kan misalnya tanggal 27 itu orang sudah wukuf. Tanggal 28 sudah ada yang merayu sih kan? Iya. Atau bisa aja tanggal 27 orang wukuf. Ya kan? Ada ya, ayo tanggal 29 gitu kan. Nah, itu. Iya, mungkin aja terjadi itu. Karena kalau di Mabim itu kan mensyaratkan 3 derajat di atas ufuk baru bisa kemungkinan ditengok bulan tu 3 derajat. Itu kesepakatan. Jadi padahal besok tu alun sampai 3 derajat lah. Jadi memang lah akan berbeza juga. Berbeza menentukan awal bulan. Iya. Jadi kok terjadi ketika akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri dan terjadi juga di saat kita beridul adha ya. Iya. Tetapi kan sudah banyak penjelasan mengenai itu. Cuma saja kita sebagai pemilik media sosial tadi tidak tidak berikut serta ya kan, tidak mempertajam masalah kan, memang itulah terjadi juga dari dulu kan. Apa tekan Prof, ketika Pak Harto masih hidup, ketika itu Menteri Agama kan Masjid Tahir, kan terjadi itu dulu tuh. Waktu acara sambutan menjelang Idul Fitri itu kan disambut oleh beliau. Tidak ada masalah kata beliau. Tidak ada masalah kita. Yang hari raya Idul Fitri hari ini atau yang kemarin, kebetulan Pak Tamizi kan kita itu pemerintah. Kita ikut pemerintah kan. Walaupun beliau kita kenal memang dari kelompok Muhammadiyah juga kan. Tapi beliau begitu bisa memanukan, tidak ada masalah. Jadi itulah mungkin yang harus dilestarikan ketika ada perbedaannya, Prof. Iya. Jadi termasuk perbedaan pandangan terhadap tradisi dari tradisi. Jadi jangan sampai tradisi yang baik itu dikatakan itu sudah berbuat yang salah ya, Prof. Iya. Jadi itulah punya buktinya Islam itu sesuai di mana-mana. Sesuai di mana saja tompek. Mana Islam masuk. Kalau memang yang berjoleh-joleh
dan bertentangan dengan syariat itu tentu diperbaiki. Ya, copek diketahui. Copek diketahui macam orang kan? Islam masuk ke Papua misalnya. Iya. Tentu wajib menutup aurat. Ya. Tak boleh pakai koteka je lah. Ya, Syariat mengoton Iya, situ. iya. Tak bisa apa dulu, tak bisa tidak dulu kan. Ya. Kok Islam enggak semayang pakai koteka je ni. Iya, iya, iya. Jadi konsep Islam tu lah joleh lah ada ya. Artinya yang nama menutup aurat di dalam solat itu kan terapi tidak. Cuma ada batasan aurat bagi laki-laki, ada aurat bagi perempuan ya, Prof. Ya. Macam itu. Jadi yang tak bertentangan dengan syariat, Ya. Memakai misalnya janur misalnya kan Iya. orang Papua tu suka pakai janur. Kan ada larangan. Silakan aja. Silakan aja. Iya. Asal dia menutup aurat. Kan itu. Jadi itulah konsep tradisi di masyarakat ya Prof ya. Ya mungkin kadang-kadang itu sudah terabaikan ya kan. Dan tradisi itu eloknya sebenarnya dilestarikan. Ya, mulai dari masalah tradisi beli mau kasai tadi sampai kepada tradisi jalang menjalang. Nah, jalang menjalang itu tidak hanya menjalang puasa ya Prof ya. Iya. Artinya setiap bulan baik bulan baik. Nanti air raya datanglah balik tu. Iya. Ada untuk kanang dah mau cek lai air raya tu misalnya ada anak awak yang laba tunangan gua. Iya. Ya kan? Biasanya pada hari raya tu itu pihak laki-laki ya perwakilan ya datanglah ke produksi tu membawa apalah tu Prof. Iya. Adalah kain panjang tak kain batik gitu kan. Itu kan tidak ada buat Nabi dah ya Prof ya. Iya. Tapi dilakukan orang sebagai bentuk kebaikan ya Prof. Itu dan tunangan kau juga menjalang calon mintu. Iya, jalan mintu. Ayo mungkin begitunya menjalang mintu, membawa makanan, itu pulang beko dibekali. Baisi loh. Baisi kan. Sini itu adat. Cina itu adat. Sedang apa nama orang boleh? Iya. Kan keteroyong tu masak Iya. tu. Tu Nan amak-amak ko membuka Iya. kiambiu, Iya. kiambiu Iya. membuat tolu kan Iya. gula. Iya. Basia Iya. rantang. Iya. Basia tu Iya. membawa tu. Iya. Ya itu Isinya tradisi. gula, tolu, apa. Itu tradisi ya Prof ya. Bayinjang kami cik. Iya. Tradisi itu. Memang di kampung tu nampak mau sampai kini lah ya. Artinya induk-induk lah ya. Kalau lah ada orang boleh di kampung tu, ada yang dibawa. Iya. Yang bawa kambing, yang bawa apa nama tu coba dak. Iya. Jadi nampaklah di awak sampai Kebersamaan kini tu ya. kebersamaan itu. Ya tu kau pulang sia tadi tu Baisi lah tu. Wah, baisi jo selamat atau Iya. ataupun boleh Iya. cuadak tu kan. Ya artinya kan tadi kan tinggal sang suami tinggal di rumah aku kan. Yang istri pai Pokojo. bakojo kau mau orang boleh aku bersama kan. Tentu pulang beko ndak ada nasi masak pura kan. Iya. Mungkin dibuat gulai nasi mungkin bisa lah dimasak di rumah kan. Itu buat gulai makan lah dek. Jadi ikut kearifan lokal juga ya Prof ya. Nah itu yang namanya adat istiadat. Adat istiadat ya kan. Jadi kembali kita kepada awal tadi ya kan. Mungkin yang perlu kini ko adalah bagaimana supaya adat istiadat itu tetap dilestarikan dan elok tadi, tapi sepanjang itu bertentangan dengan agama itu mesti dihilangkan, ditinggalkan. Kedua ditinggalkan. Lah nampak lewat tadi di benang merahnya kan, benang merahnya antara mana yang apa nama tu yang harus dilestarikan, mana yang harus kita tinggalkan tadi. Ya. Mudah-mudahan besok kita bincangkan pula masalah lain yang masih terkait dengan masalah kearifan lokal ya Pak. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.